Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Karisa Putri di sini akan membuat video pembelajaran mengenai kombinatorik untuk memenuhi atau merampungkan tugas mata pelajaran matematika kelas 12. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan sebuah PowerPoint yang berisi mengenai pembahasan kombinatorik dan juga pembahasan mengenai beberapa contoh soalnya. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di sini kita bisa lihat kombinatorik itu atau kita bisa sebut sebagai aturan penjumlahan dan pengurangan. Nah, tapi di sini kita akan mengenal lebih dalam lagi ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini pertanyaan diskusinya. Apa sih kombinatorik itu? Nah, di sini kita sudah bisa membaca pengertian mengenai kombinatorik sendiri. Jadi kombinatorik adalah salah satu bidang ilmu matematika yang mempelajari tentang banyaknya kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan. Bidang ini merupakan landasan konsep teori peluang, yaitu cabang ilmu yang mempelajari faktor ketidakpastian. Terdapat juga kaidah dasar perhitungan yang dipergunakan dalam kombinatorik untuk menghitung semua kemungkinan dalam suatu percobaan, yakni kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan ini terbagi menjadi dua, yaitu penjumlahan dan perkalian yang akan kita pelajari dalam materi kombinatorik ini. Nah, lanjut. Nah, di sini juga kita dapat ketahui bahwa misalkan kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Maka A. Jika salah satu dari kejadian tersebut harus terjadi, banyaknya hasil yang mungkin adalah M plus N, atau itu disebutnya adalah aturan penjumlahan. Nah, terus B juga, jika kejadian tersebut keduanya harus terjadi, maka banyaknya hasil yang mungkin adalah M dikali N, atau itu bisa kita sebut sebagai aturan perkalian. Nah, kita juga di sini bisa melihat tips kombinatorik. Nah, kita bisa lihat nih di tabelnya teman-teman. Kalau misalkan terdapat kata-kata atau terdapat kata atau, itu tuh notasi himpunannya kita bisa lihat di sini tuh notasi himpunan gabungan atau seperti huruf U. Nah, tanda operasinya juga itu tuh tanda plus atau tanda penjumlahan. Nah, lalu yang kedua, kalau misalkan terdapat kata dan, itu tuh notasi himpunannya adalah irisan atau yang seperti huruf N atau U terbalik ini. Nah, itu tanda operasinya adalah dikali, teman-teman. Nah, ini untuk mempermudah aja tabel ini. Nah, lalu selanjutnya kita langsung ke pembahasan soal. Jadi di sini kita dapat mengetahui gimana sih cara mengerjakan soal kombinatorik dengan berupa penjumlahan atau perkalian. Di sini kita udah punya contoh soalnya dan kita akan membahas. Yang pertama ada soal yang dimana isinya Yasmin mempunyai 3 pensil, 2 bolpoin biru, dan 4 bolpoin hitam. Yasmin ingin mengerjakan tugasnya. Banyak pilihan alat tulis yang dapat digunakan oleh Yasmin adalah, nah di sini kita tuh bisa menggunakan kombinatorik dengan cara seperti, nah di sini kita bisa menjawab. Tadi kan Yasmin itu di sini kita dapat diketahui bahwa Yasmin itu punya pensil 3 dan punya ballpoint biru 2 dan juga punya ballpoint hitam 4. Nah, ini itu termasuk ke dalam aturan penjumlahan. Karena apa? Karena Yasmin itu kan ingin mengerjakan sebuah tugas dan dia tuh punya 3 alat tulis berbeda, yang masing-masing alat tulisnya itu berjumlah, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4. Nah, kenapa dia termasuk ke dalam aturan penjumlahan? Karena Yasmin itu cuma bisa menggunakan satu alat tulis ketika mengerjakan tugasnya. Dia nggak mungkin bisa menggunakan pensil atau ballpoint biru atau ballpoint hitam sekaligus. Jadi dia cuma bisa pilih satu dalam mengerjakan tugasnya. Nah, karena dia termasuk ke dalam aturan penjumlahan, jadi kita tinggal tambahin aja tadi jumlah pensil, jumlah ballpoint biru, dan jumlah ballpoint hitam, itu tinggal kita jumlahkan. Jadi di sini karena pensilnya ada 3, ballpoint birunya ada 2, dan ballpoint hitamnya ada 4, kita tinggal menjumlahkan 3 ditambah 2 ditambah 4, itu hasilnya 9. Nah, jadi kemungkinan pilihan alat tulis yang dapat digunakan oleh Yasmin adalah 9 kemungkinan. Jadi dalam mengerjakan tugasnya, Yasmin punya 9 kemungkinan untuk
menggunakan alat tulis apa yang akan dia gunakan dalam mengerjakan tugasnya. Apakah dia mau menggunakan pensil, ataukah dia mau menggunakan bolpoin biru, ataukah dia mau menggunakan bolpoin hitam, gitu teman-teman. Jadi dalam soal yang pertama ini itu tuh termasuknya ke dalam aturan penjumlahan. Nah, lalu pembahasan soal yang kedua. Di sini kita dapat melihat sebuah soal yang berisi sebuah warung menyediakan menu makanan bakso, mie ayam, siomay, dan batagor, serta minuman es teh, es jeruk, dan es teler. Buatlah daftar semua variasi pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan di warung tersebut menggunakan A. Tabel, B. Diagram pohon. Nah, jadi di sini kita disuruh membuat dua nih teman-teman. Kita disuruh membuat sebuah variasi pasangan makanan dan minuman menggunakan tabel dan diagram pohon. Nah, jadi untuk yang pertama kita di sini dapat melihat sebuah tabel atau kita menjawab sebuah dalam bentuk tabel dulu. Nah, kita di sini bisa melihat ya sebuah tabel dengan 4 kolom dan 5 baris yang isinya adalah makanan dan minuman yang tadi ada di warung tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat nih di kolom pertama, baris pertama, itu tuh ada berupa makanan atau minuman. Nah, di sini kita bisa melihat kalau makanan itu ke bawah. Makanan di sini ada bakso, mie ayam, siomay, dan batagor sesuai di menu yang tadi. Lalu kalau minumannya ini tuh ke samping, kita bisa melihat ada es teh, es jeruk, dan es teler. Nah, dalam menjawab kombinatorik menggunakan tabel, ini tuh kita tinggal mengelompokkan antara makanan dan minuman. Jadi, karena kalau misalkan ada kita makan, pasti kita butuh minum. Jadi ini tuh perlu dikelompokkan dan caranya tuh gampang banget. Tinggal yang pertama di sini kan ada tabel makanan. Terus yang pertama ada bakso. Bakso kita bisa kelompokkan dengan es teh atau dengan es jeruk atau dengan es teler. Jadi kalau misalkan uh, kita mengelompokkan sesuatu, kita tinggal membuat tabel seperti ini. Jadi yang kemungkinan pertama itu bisa bakso dengan es teh atau bakso dengan es jeruk atau bakso dengan es teler. Nah, lalu yang kedua juga nih ada makanannya yaitu mie ayam. Nah, kita juga tinggal mengelompokkan antara mie ayam dengan minuman-minuman yang tersedia seperti mie ayam dengan es teh, mie ayam dengan es jeruk, dan mie ayam dengan es teler. Lalu yang ketiga, makanan yang ketiga itu ada siomay. Nah, somai juga kita tinggal kelompokkan dengan minuman-minuman yang tadi. Jadi ada kemungkinan menu yang dipesan adalah siomay dengan es teh atau siomay dengan es jeruk atau siomay dengan es teler. Nah, lalu yang terakhir ada batagor. Nah, ada juga kemungkinan yang bisa dipesan, menu yang dipesan itu kayak batagor dengan es teh, batagor dengan es jeruk, atau batagor dengan es teler. Jadi ini semua itu bisa kita lihat nih dengan menggunakan tabel. Jadi kita bisa kelompokkan dengan menggunakan tabel. Kemungkinan-kemungkinan apa saja yang bisa dipesan dalam warung tersebut. Jadi ini kita hasilnya ini. Jadi kayak bisa aja nih si orang tersebut mau beli bakso sama es teh atau bisa aja orang tersebut mau beli mie ayam sama es jeruk. Itu tuh kita bisa kelompokkan dan menggunakan tabel seperti ini. Lalu yang kedua, kita bisa juga menggunakan diagram pohon. Kalau ini tuh sebenarnya konsepnya sama aja kayak tabel, cuman ini bentuknya beda. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya teman-teman. Di sini kan tadi kelompok makanan itu ada 4. Ada bakso, mie ayam, ada juga siomay, dan batagor. Nah, minumannya tuh tetap es teh, es jeruk, es teler. Nah, kalau menggunakan diagram pohon, kita tinggal mengelompokkan seperti ini. Jadi di sini tulis makanannya. Makanannya kan di sini tadi yang pertama ada bakso. Nah, minumannya di sini ada kita tinggal bagi nih jadi 3. Ada es teh, es jeruk, es teler. Nah, nanti di paling kanan itu kita bisa menentukan hasilnya. Jadi kalau misalkan di sini makanannya bakso, dia ketemu sama es teh. Nah, itu hasilnya bakal menjadi bakso dengan es teh, kemungkinan pertama. Terus misalkan di sini ada bakso, terus minumannya ketemu es jeruk, berarti hasilnya bakal menjadi bakso dan es jeruk. Lalu ada bakso dengan es teler. Nah, itu hasilnya bakal menjadi bakso dengan es teler. Jadi itu ada kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dalam jika memesan menu makanan di warung tersebut. Terus yang kedua nih, ada makanannya mie ayam. Dibikin lagi seperti panah-panah ini
minumannya tuh ada es teh, es jeruk, es teler. Jadi kalau misalkan uh, makanannya mie ayam, terus minumannya es teh, berarti hasilnya bakal menjadi mie ayam dan es teh. Lalu ada mie ayam sama es jeruk, berarti hasilnya tuh bakal menjadi mie ayam sama es jeruk. Terus kalau misalkan mau pesan makanannya mie ayam, minuman es teler, itu hasilnya akan menjadi berarti mie ayam dan es teler. Lalu sama halnya kayak siomay ini juga. Nah, siomay dipasangkan juga nih minumannya dengan yang tiga tadi, ada es teh, es jeruk, es teler. Siomay ini bisa kita pasangkan dengan es teh. Nah, itu hasilnya bakal menjadi kemungkinan untuk memesannya adalah siomay dan es teh. Terus siomay dengan es jeruk berarti jadi siomay sama es jeruk. Siomay dengan es teler itu berarti bakal menjadi siomay sama es teler. Begitupun dengan yang batagor. Batagor kita pasangkan juga nih dengan tiga minuman tadi. Misalkan mau pesan makanan batagor minumannya es teh, berarti hasilnya akan menjadi batagor dan es teh. Terus atau mau memesan batagor sama es jeruk, berarti minumannya berarti hasilnya akan menjadi batagor dan es jeruk. Lalu atau misalkan yang terakhir mau pesan batagor dan minumannya es teler, itu hasilnya bakal menjadi batagor dan es teler. Jadi uh, membuat sebuah kemungkinan itu kita bisa ngelakuin dengan tabel ataupun diagram pohon juga. Nah, itu yang namanya kombinatorik, teman-teman. Nah, jadi mungkin segitu aja pembahasan yang bisa saya tampilkan di sini. Semoga apa yang saya kasih atau yang saya jelaskan itu bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk menjadi pembelajaran kita semua ke depannya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.